Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik atau episode yang baru. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Kak Mika, kenapa training itu bisa menjadi tidak efektif. Apalagi teman-teman saat ini sedang dalam proses penilaian, training sudah dijalankan 1 tahun. Namun di terakhirnya ternyata hasilnya adalah tidak efektif. Kenapa ya Kak Mika tidak efektif dan apa saja yang perlu diperhatikan? Jangan sampai ketinggalan, langsung saksikan videonya. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik atau episode yang baru. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang training yang tidak efektif. Jadi topik kita hari ini adalah kenapa training menjadi tidak efektif. Apalagi teman-teman sudah lakukan di organisasi atau di beberapa perusahaan sudah 1 tahun berjalan, atau 9 bulan atau 10 bulan berjalan. Nah, ketika training ini berjalan 9 bulan atau 10 bulan, setelah dievaluasi di titik akhir, ternyata training tersebut tidak efektif. Dan itu menjadi muncul masalah baru. Apalagi di akhir tahun ini ya teman-teman, sedang dalam proses review, proses performance appraisal, dan proses untuk menilai apakah pelatihan tersebut dilaksanakan dengan efektif atau tidak. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang menghadapi tantangan tersebut, kenapa ya Kak Mika trainingnya menjadi tidak efektif? Ikuti sesi ini, ikuti video ini, semoga menginspirasi teman-teman sehingga teman-teman bisa menemukan jalan keluar bagaimana supaya training ke depannya jadi jauh lebih efektif. Kita langsung mulai aja teman-teman ya. Nomor 1 adalah karena TNE tidak menggambarkan gap sesungguhnya. TNE di sini adalah Training Need Analysis ya teman-teman. Jadi pada saat teman-teman membuat analisa kebutuhan pelatihan, sangat penting banget untuk membedakan apakah analisa kebutuhan itu berdasarkan gap performance, karena ada kesenjangan, karena ada sesuatu yang mau diselesaikan, karena ada sesuatu yang mau dijawab. Oh, tadinya dia diharapkan skornya 10, tapi ternyata kenyataannya 8. Ternyata ada ketidakmampuan, ada masalah di sana. Nah, teman-teman ingin menjawabnya, salah satunya adalah melalui training. Nah, ini harus teridentifikasi dengan baik. Ketika kesenjangan gap ini tidak teridentifikasi dengan baik dalam analisa kebutuhan pelatihan, teman-teman akan sampai kepada akhir tahun training dilaksanakan tapi tidak efektif, tidak memberikan impact apapun, tidak memunculkan perubahan apapun. Impact tidak muncul, perubahan tidak muncul karena identifikasi kita pada kesenjangan gap itu tidak memiliki akurasi yang baik. Jadi teman-teman, nomor 1, pastikan di organisasi, di perusahaan, ketika apalagi ini akhir tahun ya, akhir tahun bulan November, bulan Desember, teman-teman akan bikin analisa kebutuhan pelatihan. Nanti kapan saya juga akan sharing, kalau teman-teman banyak sharing juga, Kak Mika tolong dibahas, Kak Mika tolong dibahas, saya akan bahas mendetail tentang training need analysis. Tapi kuncinya adalah bagaimana training need analysis itu bisa mengidentifikasi kesenjangan gap secara akurat. Akurat itu artinya benar-benar bisa memetakan masalah yang terjadi, maka itu akan mendukung bagaimana supaya training itu bisa menjadi efektif. Nomor 2 adalah efektivitas standar tolak ukur yang digunakan. Nah, ini juga kata kuncinya efektif atau tidak. Nah, teman-teman coba perhatikan ya. Kita tidak bisa mengukur training tersebut efektif atau tidak karena waktu sejak awal kita sudah mengidentifikasi training, kita tidak menggunakan pengukuran yang tepat atau benar atau metodologi yang benar. Contoh, seseorang departemen A, dia membutuhkan training B. Oke, kenapa dia membutuhkan training B? Nggak apa-apa lah, kita ngabisin budget aja. Karena budgetnya kan lagi banyak. Ini budgetnya kebetulan di tahun tersebut, tahun berjalan. Jadi ini teman-teman bahasnya akhir tahun, tapi untuk tahun berjalan di kedepannya. Nggak apa-apa, pokoknya kita punya budget 1M misalkan. Nah, udah kita habisin training ini. Kalau teman-teman melakukan ini, ya benar, budgetnya memang akan habis. Budgetnya memang akan terpakai. Tapi standar pengukurannya menjadi tidak jelas sehingga sampai di akhir tahun, ini perasaan ya, departemen ini sudah di training banyak banget. Orang-orangnya udah pada ikut training. Trainingnya sampai ke luar negeri atau trainingnya lokal atau bahkan training di internal. Banyak sekali training dilakukan. Tapi apa yang bisa dimunculkan? Apa yang bisa dihasilkan? Perubahan apa signifikan pada organisasi yang terjadi? Nggak ada.
Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa menentukan efektivitas tolak ukur bukan pada saat training dilaksanakan terus diukur. Training dilaksanakan terus diukur apakah efektif atau tidak. Bukan itu, tidak di situ, tapi harusnya efektivitas tolak ukur ditentukan sejak awal. Sejak awal pada saat identifikasi. Kenapa Departemen A membutuhkan training B? Oh, ternyata dilihat dari performanya, dilihat dari job desk-nya, dilihat dari kompetensi gap-nya, gap kompetensinya, dilihat dari pencapaian KPI-nya. Setelah dianalisis dia mengalami masalah A, B, C, D. Sehingga Departemen A membutuhkan training B. Kalau teman-teman bisa menentukan tolak ukur ini dengan clear, dengan jernih, dan dengan akurat, maka teman-teman akan bisa menentukan efektivitas tolak ukur apa yang akan dipakai ketika training berjalan. Itu nomor 2 ya teman-teman ya. Jadi di nomor 2 ini menjadi sangat penting untuk menentukan efektivitas tolak ukur yang akan digunakan sejak awal, sejak identifikasi, lalu pada saat mendesain training itu ditentukan juga, oh kita akan ukur dengan ini. Nah, teman-teman bisa pakai banyak pendekatannya. Ada mulai dari reaction, ada mulai dari mengukur behavior, perubahan perilakunya, atau learning dulu. Dari learning dulu, perubahan learningnya bisa pakai pre-post test, before after, bisa juga naik ke behavior, bagaimana ketika dia kembali ke tempat kerja. Dan kalau teman-teman ingin mengukur ROI atau ROTI, Return of Training Investment, itu juga bisa dilakukan di akhir untuk hal-hal yang memang bisa diukur. Nah, ini kata kunci juga ya teman-teman. Tidak semua harus diukur dengan ROI. Tidak semua harus diukur dengan ROTI, Return of Training Investment. Yang bisa diukur, lakukan diukur. Tapi ada beberapa pengukuran yang hanya berhenti sampai dengan behavior, perilaku. Berarti kalau berhenti sampai di situ, ya udah di situ aja. Yang penting bisa menunjukkan berapa indeks pertumbuhan yang terjadi ketika dia sebelum training dan sesudah melakukan training. Nomor 3 adalah fasilitator yang tidak kompeten. Ini juga menjadi kata kunci bagaimana training menjadi tidak efektif, teman-teman. Desainnya udah bagus, identifikasi training need analysisnya udah bagus, mendesain trainingnya udah bagus, lalu bagaimana kita menetapkan alat ukur sudah bagus. Namun kemudian ketika training itu sudah jadi, ketika di-conduct, ketika di-provide, tidak dibawakan oleh fasilitator yang tersertifikasi atau fasilitator yang terlatih. Nah, apa ini indikatornya Kak Mika supaya fasilitator ini kompeten untuk mengajarkan materi itu? Maka pastikan dia memiliki sertifikasi di situ. Kak Mika, kami punya orang berpengalaman, dia tidak tersertifikasi, tapi dia berpengalaman sekali. Maka pastikan di internal perusahaan tersebut, di internal organisasi tersebut, mengadakan sertifikasi internal. It's okay kok, nggak apa-apa. Karena tidak semua perusahaan dan organisasi punya budget untuk mengikutkan banyak orang ikut sertifikasi di luar yang begitu mahal, dan pada akhirnya harus semua orang tersertifikasi itu. Tidak. Teman-teman juga bisa pakai strategi, ada 1-2 orang yang diandalkan, diberangkatkan untuk ikut sertifikasi itu, dan ketika kembali, dia bisa melakukan sertifikasi secara internal. Itu juga boleh. Teman-teman terapkan, diberangkatkan, dia balik, dia bikin modulasinya, dia terapkan kepada embrio ya. Embrio itu adalah subject matter expert, calon subject matter expert, dia udah punya pengalaman, dia punya expertise, dia punya jam terbang, dan kemudian tinggal disertifikasi secara internal sehingga dia bisa membawakan secara kompeten. Dan ingat, untuk fasilitator yang kompeten itu bukan hanya tentang sertifikasi, bukan hanya tentang pembuktian teman-teman, tapi dia juga diberikan pengalaman untuk bisa membawakan materi tersebut, pengalaman untuk bisa mempraktekkan materi tersebut di lapangan. Jadi diberikan pelatihan, diberikan mentoring juga, diberikan training juga, sehingga fasilitator itu bisa membawakan dengan baik dan memastikan tolak ukur yang diukur pada saat mendesain dan pada saat sesudah training dilakukan, dia memahami dengan baik. Jadi nomor 3, fasilitator yang tidak kompeten akan sangat mempengaruhi training yang tidak efektif. Ini banyak sekali kejadian kasus teman-teman di organisasi ya. Oke, ini ada orang sudah berpengalaman kerja 7 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun. Udah, ini jadiin training, pasti oke. Jadiin trainer maksudnya. Jadiin trainer atau fasilitator, pasti oke, pasti keren. Ketika dimasukkan dan mengajar training, ternyata hasilnya tidak efektif. Baik dari segi delivery-nya, baik dari segi tidak hanya delivery, tapi penguasaan pada materi. Teman-teman harus mencatat dan memastikan
Tidak semua orang yang tahun kerjanya lama, tidak semua orang yang dia punya jam terbang tinggi bahkan di lapangan itu bisa langsung seketika dia mengajar menjadi fasilitator. Bisa jadi dia orang yang bukan confident, dia nggak percaya diri. Bisa jadi dia ketika berhadapan dengan banyak orang, dia bukan tipe yang ingin berbagi dan sharing. Bisa jadi juga dia jago di lapangan karena dia kinestetik. Dia ahli dalam melakukan itu secara fisik, secara kemampuan, technical kompetensi. Tapi ketika harus menceritakan, ketika harus membagi, ketika harus mengajar, dia bukanlah fasilitator orang yang sabar. Dia orang yang sangat emosian bahkan. Atau dia bukan orang yang pandai dalam menceritakan, membuat storytelling, supaya orang memahami bagaimana dia bisa belajar dari awal hingga akhir. Kalau teman-teman menemukan masalah ini, jangan stres, jangan bingung. Tapi teman-teman sebagai organisatoris atau sebagai pembentuk tim fasilitator, teman-teman buat bagaimana membuat bank trainer di dalam industri atau organisasi tersebut. Sehingga orang yang akan menjadi trainer atau fasilitator, dia harus masuk dulu, dia harus belajar dulu, dia harus mengalami dulu. Bahkan di situ ada proses-proses untuk dia experiential learning. Dia belajar secara langsung dengan didampingi. Dan ketika dia siap, dia bisa menjadi fasilitator. Nomor 4, teman-teman, kesulitan dari peserta yang terbatas. Kesulitan dan kemampuan peserta yang terbatas. Ini juga menjadi kunci yang luar biasa. Ketika teman-teman melaksanakan training, identifikasi TNE-nya udah bagus. Lalu mendesain trainingnya udah bagus. Menentukan tolak ukurnya udah bagus. Fasilitatornya udah bagus, sudah kompeten. Namun ketika di delivery, ternyata trainingnya menjadi tidak efektif. Maka teman-teman harus lihat dulu, apakah yang tidak efektif tersebut dari segi responden, apakah hanya 1-2 orang, artinya hanya 10% orang, atau hampir lebih dari 50% responden atau peserta partisipan menyatakan bahwa tidak efektif. Atau bahkan end user menyatakan tidak efektif, tidak ada perubahan pada training yang sudah diberikan dan hasilnya tidak sesuai dengan tolak ukur atau impact yang diharapkan oleh organisasi. Kalau lebih dari 50%, berarti teman-teman harus cek metodologinya. Berarti teman-teman harus cek training desainnya. Berarti teman-teman juga harus cek fasilitatornya. Berarti teman-teman juga harus cek bahkan identifikasinya. Tapi jika itu di bawah 50%, misalkan hanya 10% saja, ternyata hanya 10% Kak Mika, training ini tidak efektif, tapi itu cukup mempengaruhi karena muncul skor bahwa menyatakan training ini tidak efektif dari 10%. Maka teman-teman harus cek 10%-nya. Karena 10% ini bisa berasal dari peserta tersebut. Artinya apa? Peserta tersebut mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan ketika dia ada dalam proses belajar. Contoh, tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Tidak semua orang punya kompetensi yang sama. Tidak semua orang punya kemampuan visual yang sama. Tidak semua orang punya kemampuan auditori yang sama. Tidak semua orang punya kinestetik yang sama. Artinya apa? Ada beberapa orang yang 10% tadi dia mengalami hambatan. Bisa jadi dia memang mentok, dia tidak mau belajar, atau dia tidak ingin belajar, dia tidak ingin berubah. Maka orang-orang seperti ini perlu pendekatan yang lain di luar training itu sendiri. Atau sebaliknya, dia mau belajar tapi dia seperti tidak bisa mengikuti alur larinya proses pembelajaran. Dia tidak bisa mengikuti ritme pembelajaran tersebut. Maka orang-orang yang kesulitan belajar ini memerlukan pendekatan yang berbeda. Begitu juga dia adalah seseorang yang tidak memiliki kompetensi itu. Misal, ada seorang karyawan, dia dimutasi ke tempat yang baru dan dia harus memiliki kompetensi tersebut. Dia sudah dimutasi, sudah dipindahkan, dia mengikuti training supaya dia bisa upgrade skill, upskilling, dan dia bisa menyesuaikan dengan teman-teman tim kerjanya, dan dia harus mengikuti pelatihan tersebut. Dan ketika dia mengikuti pelatihan tersebut, ternyata dia memang nggak punya basic sama sekali, sehingga dia menjadi takut, sehingga dia menjadi tidak bisa belajar, dan itu menjadi tidak efektif bagi orang tersebut. Dan ketika dievaluasi, skor orang yang tidak efektif ini masuk ke dalam skor besaran. Besarannya mengatakan efektif, tapi ada sekian tidak efektif, dan manajemen bertanya, kenapa itu ada yang tidak efektif? Kenapa itu skornya kok muncul walaupun hanya 10%, hanya 25%? Kenapa menyatakan tidak efektif? Ada beberapa manajemen akan dengan sangat mendetail menanyakan itu, dan teman-teman harus menjelaskannya. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Ada 4 tadi, teman-teman bisa dengarkan lagi di depan, dan semoga ini bagi teman-teman di akhir tahun
yang sedang mempersiapkan untuk analisa kebutuhan pelatihan, dan teman-teman yang juga sedang mempersiapkan laporan, karena pasti ditanya laporannya, trainingnya efektif atau tidak. Teman-teman bisa melihat lagi dari 4 yang saya sampaikan dan bisa merancang analisa kebutuhan pelatihan dan training yang terbaik di tahun depan, tahun berjalan 2022. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Mengingatkan masih masa pandemi, jangan lupa gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa juga menjaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat atau sakit. Itu aja teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di topik atau episode berikutnya. See you guys!